Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan salah satu tugas Kapita Selekta Biokimia yang mengangkat judul enkapsulasi bakteri Pseudomonas dengan menggunakan kitosan sebagai penyalut dan uji potensi degradasinya terhadap limbah sodium dodesil sulfat atau SDS. Pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, metode penjeratan mikroba, bahan penjeratan mikroba yang bisa digunakan, dan apakah mikroba yang telah dijerat masih memiliki aktivitas. Yang pertama adalah metode penjeratan mikroba. Metode penjeratan mikroba menggunakan teknik imobilisasi meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah adsorpsi fisik, yang kedua penjeratan, dan yang ketiga adalah enkapsulasi. Adsorpsi fisik adalah retensi bakteri ke permukaan bahan pendukung melalui gaya pengikatan, termaksud gaya van der Waals, dan interaksi elektrostatis di mana sel terkena langsung pada kultur bakteri yang akan diimobilisasi. Yang kedua adalah penjeratan. Penjeratan adalah sel-sel bakteri ditangkap di dalam matriks polimer dan pergerakannya dibatasi. Dan yang ketiga adalah enkapsulasi, di mana enkapsulasi adalah menahan bakteri dalam membran semi-permeabel yang memungkinkan transfer nutrisi dan substrat di tengah bahan pembawa dan kultur. Selanjutnya adalah metode enkapsulasi dan metode penjeratan menggunakan polimer organik dan anorganik adalah metode yang paling umum untuk memisahkan sel bakteri dari pengaruh lingkungan, di mana sel mikroba yang terkurung dengan baik dalam lingkungan mikro relatif berkembang biak, akan tetapi mikroorganisme yang tidak dapat bergerak memungkinkan untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya adalah gambar yang ditampilkan pada slide merupakan gambar A menunjukkan adsorpsi fisik, yang gambar B adalah metode penjeratan, dan yang gambar C adalah merupakan metode enkapsulasi, di mana adsorpsi fisik adalah retensi bakteri ke permukaan bahan pendukung melalui gaya van der Waals, dan interaksi elektrostatis di mana sel-sel terkena larutan kultur secara langsung. Penjeratan adalah metode yang digunakan untuk menangkap sel bakteri yang kemudian akan ditangkap oleh polimer. Dan yang ketiga adalah metode enkapsulasi yang digunakan untuk menahan bakteri dalam membran semi-permeabel yang memungkinkan transfer bebas dan nutrisi substrat di tengah bahan pembawa kultur. Selanjutnya adalah bahan penjerat apa saja yang bisa digunakan. Untuk imobilisasi harus biokompatibel dengan sel bakteri dan enzimnya, menurut Zarta dan kawan-kawan pada tahun 2019. Bahan organik yang bisa digunakan sebagai bahan penjerat mikroba adalah yang pertama, silika, alumina, oksida, dan bahan berbasis karbon. Sedangkan bahan organik yang bisa digunakan sebagai bahan untuk menjerat mikroba adalah meliputi alginat, kitosan, agar, dan polivinil alkohol. Pertanyaan terakhir adalah, apakah mikroba yang telah dijerat masih memiliki aktivitas? Baik, untuk pertanyaan tersebut dapat dilihat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, di mana pada tahun 2017 ada penelitian yang dilakukan oleh Sakos dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang dengan judul Adsorption and Biodegradation of Aromatic Chemical by Bacteria Encapsulated in Hydrophobic Silica Gel, di mana hasil penelitian yang telah ditemukan adalah menunjukkan metode enkapsulasi dengan menggunakan silika gel sebagai bahan enkapsulasi memiliki kemampuan untuk mendegradasi. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chen pada tahun 2019 yang menunjukkan adanya hasil degradasi pada kitosan ferat yang tetap stabil selama 20 hari. Yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Priani tahun 2012 yang berhasil mengenkapsulasi bakteri dengan menggunakan alginat yang menunjukkan hasil yang sebanding dengan sel bebas dengan degradasi pada karbofuran. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mikroba yang telah dijerat atau yang telah dienkapsulasi masih memiliki aktivitas untuk
masih memiliki aktivitas dan memiliki kemampuan untuk mendegradasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.